Crash Landing on You adalah drama Korea yang dirilis pada tahun ke-2019. Dengan cerita tentang cinta dan pengorbanan dari perbedaan budaya dan politik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Crash Landing on You adalah drama yang populer dengan cerita yang menarik, akting yang baik, dan chemistry antara pemain utamanya. Itulah deskripsi dari cerita ini, dan bagaimana hukum di negara Korea Utara yang sangat mengerikan. Mari kita ikuti alur cerita ini. Yoon Se-ri adalah seorang prestir cantik yang terlahir dari keluarga sultan kaya raya Korea Selatan. Se-ri memiliki dua kakak tiri laki-laki yang bernama Yoon Se-jun dan yang kedua bernama Se-yong. Posisi Yoon Se-ri sebagai prestir di perusahaan membuat dirinya sangat dibenci oleh kedua saudaranya tersebut, terlebih oleh Se-yang. Suatu hari, Se-ri melakukan olahraga para layang untuk mengurangi rasa stresnya. Akan tetapi, sayangnya saat itu tiba-tiba badai besar datang dan menerpa Yoon Se-ri. Alhasil, gadis itu pun terseret angin dan menghilang entah kemana. Beberapa saat kemudian, Yoon Se-ri tersadar dan mendapati dirinya sedang tergantung di atas pohon. Ya, ternyata gadis itu berhasil selamat dari maut usai dirinya dihantam badai mengerikan kemarin. Tak lama kemudian, seorang tentara menodongkan bedil dan menyuruh gadis itu agar segera turun. Se-ri yang panik, ia pun langsung melompat dan tepat mendarat di pangkuan tentara tampan tersebut. Yoon Se-ri semakin gemetaran tatkala pria itu memintanya untuk menunjukkan KTP. Karena ternyata wilayah itu adalah bagian dari negara Korea Utara. Dan usut punya usut, tentara tampan bernama Ri Jung-yok tersebut merupakan kapten tim 5 yang sedang bertugas menjaga perbatasan utara dan selatan. Karena takut Yoon Se-ri mata-mata dari selatan, maka Jung-yok berniat membawa gadis itu ke pos jaga. Namun di perjalanan, kaki Jung-yok tak sengaja menginjak ranjau. Alhasil, Yoon Se-ri memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Usai anggota timnya datang dan menjinakkan ranjau tersebut, Jung-yok langsung menyuruh semua anggotanya agar berpencar dan menangkap gadis yang berasal dari Korea Selatan tersebut. Setelah tiba ranting dan susah payah kabur dari Jung-yok, Yoon Se-ri pun kembali mendapat masalah. Karena ternyata ia tersesat dan malah masuk ke dalam desa militer Korea Utara. Ketika keberadaan Se-ri hampir ketahuan, tiba-tiba Jung-yok datang dan membawa gadis itu untuk bersembunyi. Esok harinya, Jung-yok memberikan makanan yang ia buat untuk Yoon Se-ri. Akan tetapi, gadis itu tampak ragu-ragu karena takut Jung-yok telah meracuni makanan itu. Ya, Jung-yok sengaja menyembunyikan Yoon Se-ri di rumahnya sebab ia merasa tak yakin kalau gadis itu benar-benar agen rahasia dari selatan. Karena apabila pihak utara sampai tahu keberadaan Se-ri, maka dapat dipastikan nyawa gadis tersebut tidak akan selamat. Sementara itu, di Korea Selatan, sang ayah sangat khawatir usai Yoon Se-ri putrinya dinyatakan hilang. Meski kabar hilangnya Yoon Se-ri dirahasiakan dari publik untuk kepentingan perusahaan, namun sang ayah tetap mengerahkan semua polisi dan juga Basarnas untuk segera mencari dan menemukan Yoon Se-ri putrinya. Di tengah kabar duka tersebut, tentu saja kedua kakak Yoon Se-ri sangat bahagia sebab salah satu dari mereka bisa menjadi prestir baru di perusahaan dan menggantikan adiknya yang hilang tersebut.
Beberapa saat kemudian, anggota tim 5 yang bernama Chisu melaporkan kalau semalam telah terjadi kecelakaan truk yang tak jauh dari sana, di mana seorang gadis tanpa identitas ditemukan meninggal dunia. Chisu sangat yakin kalau gadis tersebut adalah seorang mata-mata dari selatan yang kemarin mereka buru. Namun, Chisu begitu terkejut tatkala ia melihat Yoon Seri yang ternyata sedang berada di rumah Kapten Ri Jung-yo. 너지? 나한테 청소시키. 죽었댔는데 Usai semua anggota tim 5 berkumpul, Jung-yo lantas menjelaskan kalau Yoon Seri bukanlah agen khusus, melainkan seorang warga selatan biasa yang tak sengaja terdampar di negara mereka setelah para layangnya dihantam badai besar tempo hari. Akan tetapi, meski begitu, Jung-yuk menyuruh gadis itu agar tidak berbicara dengan siapapun, sembari menunggu cara bagaimana mereka bisa memulangkan Seri ke selatan dengan selamat. 나를 비롯한 중대원들에게 대화 시도 금지. 남조선 체제 선정 금지. 그거는 걱정 마요. 당연히 발설도 안 할 거고 난 돌아가는 즉시 기억 상실증에 걸릴 예정이니까. Hampir setiap menit, Yoon Seri terus-menerus mengganggu Jung-yo yang sedang bekerja dengan permintaan-permintaan konyol gadis manja itu. Setelahnya, Jung-yuk melaporkan ke pihak Badan Keamanan tentang kasus kecelakaan truk yang sering terjadi. Namun, Chulbong mengatakan kalau hal seperti itu tidak perlu diselidiki lebih lanjut. Malamnya, Yoon Seri tampak begitu ketakutan karena ia sedang seorang diri di rumah dengan keadaan gelap gulita setelah pemadaman listrik yang rutin dilakukan. Saking ketakutannya, bahkan ia hampir menimpuk kepala Jung-yo yang kala itu baru pulang ke rumah. 그쪽도 기가 막히겠지만 나도 지금 내 상황이 너무너무 기가 막혀서. Esok harinya, Jung-yuk dibawa ke kantor Badan Keamanan untuk diinterogasi perihal kecelakaan truk tempo hari. Jung-yuk diperingatkan agar tidak melakukan penyelidikan secara diam-diam tanpa perintah dari atasan. Akan tetapi, seorang jenderal bintang 1 datang dan menghajar bawahannya tersebut. Ternyata sang jenderal sangat mengenal Jung-yo, dan faktanya Jung-yuk adalah putra bungsu dari Direktur Ri Chong-ryo, seorang pejabat tinggi di pemerintahan utara. Usai masalah selesai, Jung-yo begitu panik karena anggota tim 5 melaporkan kalau Chulbom dan tim Badan Keamanan lainnya akan melakukan pemeriksaan rumah di desa militer. Tentu saja Jung-yo khawatir karena takut Chulbom akan menangkap Yoon Seri. Dengan meminjam mobil sang jenderal, maka Jung-yo langsung tancap gas untuk pulang ke rumah secepat mungkin. Sementara itu, Yoon Seri berhasil ditangkap oleh Chulbong di halaman rumahnya Jung-yo. Akan tetapi, beruntung Jung-yuk datang di saat yang tepat. Jung-yo kemudian mengatakan kalau gadis itu adalah tunangannya yang bertugas di Divisi 11 atau Agen Khusus Utara yang identitasnya sangat dirahasiakan oleh negara. Mendengar penjelasan itu, maka Chulbong pun terpaksa melepaskan Yoon Seri. Akan tetapi, Chulbong tentu merasa curiga dengan gadis tersebut. Ia lantas menyuruh Manbok, seorang ahli cyber, untuk menyadap setiap obrolan di dalam rumahnya Jung-yo. Ya, Manbok tampak sangat dilema berat, sebab usut punya usut, Manbok pernah membantu Chulbong untuk mencelakai almarhum kakaknya Jung-yo dalam insiden truk beberapa tahun yang lalu. Padahal kakaknya Jung-yuk adalah satu-satunya sahabat terbaik yang Manbok miliki. Namun meski begitu, ia tetap tak bisa menolak perintah dari Chulbong demi keselamatan anak dan istrinya. Esok harinya, Jung-yuk mendapat laporan dari seorang penjaga
Pria itu mengatakan bahwa di malam kecelakaan truk tempo hari, ia melihat sebuah truk aneh dengan baja runcing melintas di jalan. Mendengar kabar tersebut, maka Jungyuk sangat yakin kalau semua kecelakaan truk yang terjadi telah direncanakan oleh seseorang. Ternyata Jungyuk sengaja mengubur mimpinya untuk jadi seorang pianis dan memilih masuk dunia militer hanya untuk balas dendam dan mencari pelaku yang telah menghabisi nyawa kakaknya. Ketika sedang di rumah, seorang bocah tunawisma mencoba untuk mencuri seragam milik Jungyuk. Beruntung tim 5 dengan sigap menangkap bocah tersebut. Sambil menangis, si bocah kemudian mengatakan kalau ia dan adiknya belum makan selama 4 hari. Alih-alih memberikan hukuman keras, Yoon Se-ri justru membekali bocah itu beberapa makanan untuk dibagikan dengan adiknya. Setelah itu, Yoon Se-ri membagikan hadiah untuk masing-masing anggota tim 5. Sebab nanti malam, ia akan pergi naik kapal untuk pulang ke selatan secara diam-diam. Namun, karena ia tak punya cukup uang di utara, maka Se-ri hanya bisa memberikan sebuah tanaman tomat sebagai hadiah untuk Jungyuk yang telah banyak membantu dirinya selama ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Meskipun Yoon Se-ri berasal dari selatan, namun keceriaan dan juga kebersamaan dengan gadis itu membuat semua anggota tim 5 merasa bersedih dan juga kehilangan. Karena mungkin mereka semua tak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Yoon Se-ri. Sementara di sisi lain, Jungyuk tampak sedang mengantarkan Yoon Se-ri menuju kapal. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Namun tiba-tiba petugas keamanan datang dan menghentikan kapal mereka. Saat itu, Jungyuk benar-benar panik. Namun, demi keselamatan Yoon Se-ri, maka Jungyuk mau tak mau harus berpura-pura berciuman untuk mengelabui para petugas. 지금부터 뭐라도 하겠어. 부디 놀라지 말고 나만 보셔. Melihat mereka berdua sedang asyik bercumbu, maka suasana pun menjadi canggung. Akan tetapi, petugas tetap menyuruh keduanya untuk pulang dan melanjutkan di rumah saja. Usai tim keamanan pergi, Yoon Se-ri pun menangis dan berdebat dengan Jungyuk karena gadis itu tetap kekeh ingin melanjutkan perjalanan pulang ke selatan. Namun, Jungyuk menolak sebab jika berangkat, maka mereka bertiga dipastikan akan mati. 찾아보면 방법이 아예 없진 않겠죠? 거짓 위로는 할 수 없어. 가증스러워. 가증? 태어나서 거짓말이라고는 한 번도 안 해본 것 같은 눈으로 쳐다보지 마요. 아니 그때는 상황이 불가피해. 아까 한 키스는? 아니 나는 뭐라도 하라고 해서. 내가 뭐라도 하랬지. 뭐라도 하랬지. 키스하랬나? 방금 키스가 아니라 뽀뽀라고. Tak terima dirinya gagal pulang malam itu, Yoon Se-ri memilih kabur dan mencoba peruntungan untuk menerbangkan para layang. Dengan harapan ia bisa mendarat di selatan. Se-ri juga sempat menggunakan radio untuk berkomunikasi, meskipun pada akhirnya tak ada jawaban apapun. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba Jungyuk muncul dan memperingatkan Se-ri. Kalau ia terbang sembarangan, maka tentara selatan dan juga utara yang berjaga di perbatasan akan menembakinya di udara. Namun sayangnya, sinyal radio yang Se-ri gunakan ternyata berhasil masuk radar militer utara, sehingga puluhan pasukan langsung meluncur ke sana. Tanpa pikir panjang, Jungyuk yang udah terpojok memilih untuk melompat guna menghindari pasukan tersebut. Kepulangan Yoon Se-ri tentu membuat anggota tim 5 bergembira. Bahkan mereka menyambut gadis itu dengan pesta makanan khas Korea Utara. Suatu hari, Manbok mengalami kecopetan di pasar.
Melihat hal itu, Jungyuk yang kebetulan sedang belanja, ia pun langsung bergegas untuk menangkap copet tersebut. Alhasil, Jungyuk dijebak dan digulung oleh beberapa orang. Akan tetapi, sebagai kapten tim 5, maka Jungyuk menunjukkan kemampuan dirinya yang jago dalam urusan baku hantam. Setelah dompet tersebut dikembalikan, maka tentu saja perasaan Manbo semakin dilema untuk melanjutkan tugasnya memata-matai Jungyuk. Mengingat Jungyuk dan almarhum kakaknya, mereka berdua adalah sama-sama orang baik. Malamnya, Jungyuk mendapat kabar kalau Yoonseri telah hilang di pasar ketika sedang belanja dengan ibu-ibu tetangganya. Mendengar hal itu, tentu saja Jungyuk langsung berlari secepat mungkin untuk mencari Yoonseri. Dengan berbekal sebuah lilin, pada akhirnya Jungyuk bisa menemukan gadis yang sedang tersesat dan sangat ketakutan itu. Di perjalanan pulang, Jungyuk kemudian bercerita kalau ia sebenarnya telah mempunyai kekasih. Jelas mendengar kenyataan itu, Yoonseri seketika jadi cemburu dan marah-marah enggak jelas. 나는 아무런 상관이 없어요. 왜? 나도 남자 있거든? 아니 많거든 서울에? Setibanya di rumah, Seri kaget karena seorang gadis cantik bernama Sodan tengah menunggu di depan rumah. Ya, rupanya gadis itu adalah tunangannya Junyo. Awalnya Yoonseri mencoba untuk berniat pergi dari sana karena ia tak mau membuat Sodan salah paham. Akan tetapi, Jungyuk menyuruh Seri agar masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu karena ia akan pergi mengantarkan Sodan pulang. Kedatangan Junhyuk langsung disambut dengan hidangan makan malam oleh ibunya Sodan. Selain itu, ternyata Jenderal Bintang 1 yang meminjamkan mobil tempo hari adalah pamannya Sodan. Usai mengantarkan Sodan pulang ke rumah, Jungyuk juga mampir sebentar untuk menemui kedua orang tuanya. Di sana, Jungyuk meminta bantuan sang ayah untuk memasukkan seorang gadis agar bisa mengikuti tur olahraga internasional di Eropa. Sang ayah akan mengabulkan permintaan itu. Namun, beliau tak bisa menjamin keselamatan Jungyuk apabila gadis itu membuat masalah nanti. Ketika pulang ke rumah, Yoonseri langsung memasang wajah kesal karena Jungyuk nggak pulang semalaman. Akan tetapi, senyum manis seketika timbul tatkala Jungyuk mengatakan kalau ia telah mendaftarkan Seri untuk ikut tur olahraga internasional di Eropa. Dan itu adalah kesempatan bagi Yoonseri agar bisa pulang kembali ke selatan. Tentu saja semua percakapan mereka saat itu telah didengar oleh Manbo. Yoonseri kemudian menggadaikan jam tangan super mahalnya dengan harga yang bercanda. Namun karena saat itu ia benar-benar nggak punya uang buat beli pakaian baru, maka Seri terpaksa menerima uang receh tersebut. Sementara itu, Jungyuk tampak panik karena semua anggota tim 5 telah dibawa Chulbong ke kantor badan keamanan. Tanpa buang-buang waktu, Jungyuk langsung menyusul para anak buahnya yang ternyata sedang diinterogasi secara kasar oleh Chulbong. Selain menjemput anak buahnya, Jungyuk juga melaporkan Chulbong yang ikut terlibat dalam kasus kecelakaan truk tempo hari. Singkat cerita, Jungyuk membawa Yoonseri pergi ke Pyongyang untuk membuat foto paspor. Tentu saja kehidupan di utara sangat-sangat jauh berbeda dengan selatan. Selain pemadaman listrik yang rutin terjadi di malam hari, bahkan untuk mencetak foto saja, semua warga harus pergi jauh-jauh ke ibu kota. Sayangnya, kereta yang mereka tumpangi harus berhenti selama 13 jam karena mengalami gangguan. Alhasil, Jungyuk mengajar Seri agar turun dan membuat api unggun dengan para penumpang yang lainnya.
Di malam itu, mereka berdua saling bercerita satu sama lain. Dimulai dari kisah lucu, romantis, bahkan sampai banjir air mata. Di momen tersebut, Junhyuk tampak perlahan-lahan mulai menyukai gadis itu. Beberapa saat setelah sesi foto selesai, seorang pria bernama Senggu datang dan membawa Yoon Seri. Pria tersebut adalah penipu buron yang saat ini sedang diburu oleh Sejong di Korea Selatan. Namun tentu saja Junhyuk langsung memelintir tangan pria itu dan menyuruhnya untuk menjauhi Yoon Seri. Usai mencoba kabur dari orang-orang suruhan Sejong, pada akhirnya Senggu tetap tertangkap dan dihajar habis-habisan. Sebelum nyawanya melayang, Senggu mengatakan kepada Sejong kalau ia melihat keberadaan Seri, adiknya, di Korea Utara. Mendengar kabar tersebut, maka Sejong pun akan mengampuni Senggu dengan syarat Senggu harus mencegah Yoon Seri pulang ke selatan, apapun yang terjadi. Sedangkan di sisi lain, Sodan tak sengaja memerbuki Junhyuk yang hendak menginap di hotel dengan Yoon Seri. Junhyuk lalu meminta maaf karena mungkin ia telah membuat Sodan marah dan juga salah paham. Namun, Junhyuk meyakinkan tunangannya itu kalau ia sedang menjalankan sebuah misi dengan Yoon Seri. Terlepas dari rasa cemburu yang Sodan rasakan, namun, gadis itu tetap berusaha sabar dan meminta Junhyuk agar menghadiri acara makan malam keluarga mereka nanti malam. Ikut hotel jam 11. Di tengah perasaannya yang lagi hancur, Sodan tak sengaja bertemu dengan Senggu di atap. Keduanya kemudian saling bercerita tentang hari buruk masing-masing, hingga keduanya sepakat untuk berteman. 구승준이라고 해요? 서단입니다. Malamnya, kedua keluarga besar pun mengadakan pertemuan, di mana hal mengejutkan keluar dari mulut sang ayah. Ya, sang ayah mengatakan bahwa pernikahan Junhyuk dan juga Sodan akan dipercepat menjadi akhir bulan nanti. 내달 마지막 주 토요일에 시골 일몰 하지요. 강, 적영이 근무지를 평양 근처로 옮기겠습니다. 그쪽에 고충 살린 집 하나 얻어주면 될 것이고 간단한 살림살이는 채워놓을 테니 아무것도 준비하지 마시라요. Sementara itu, Yoon Seri kembali bertemu dengan Senggu. Ia lantas meminta tolong agar Senggu mau mengabari keluarganya di selatan bahwa Yoon Seri masih hidup dan saat ini terjebak di utara. Dan betapa terkejutnya Sejong tatkala ia mendengar obrolan Senggu dengan adiknya yang ternyata benar-benar masih hidup. Namun tentu saja Sejong tak akan membiarkan keluarganya tahu keberadaan Yoon Seri, sebab ia tak akan membiarkan adiknya tersebut pulang kembali ke selatan lagi. Di sisi lain, Chulbong bisa dengan mudahnya terbebas dari kasus kecelakaan truk yang melibatkan namanya. Jelas tuntutan semacam itu tak akan cukup untuk menjatuhkan seorang Chulbong yang memiliki kekuasaan dan juga koneksi yang kuat. Chulbong juga akan melakukan sesuatu tatkala Manbok melaporkan kalau Yoon Seri akan kabur ke Eropa dengan menyamar sebagai tim olahraga nasional Korea Utara. Setelah kembali pulang ke desa militer, seluruh anggota tim 5 mengadakan acara pesta makan-makan karena mereka akan kembali berpisah dengan Yoon Seri. Sekali lagi, meski perpisahan itu terasa menyakitkan, namun mereka semua berharap kali ini Yoon Seri benar-benar bisa pulang ke selatan dengan selamat. Sebelum berpisah, Seri tampak menahan tangis tatkala ia mengucapkan kalimat perpisahan kepada Junhyuk. Meski ia harus pulang ke selatan, namun Seri tak akan pernah melupakan Junhyuk dan juga anggota tim 5 serta kenangan-kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Namun ketika di perjalanan, tiba-tiba orang-orang suruhan Chulbong datang untuk menghabisi Yoon Seri. Akan tetapi, Junhyuk tiba-tiba muncul dengan senjata lengkap untuk melindungi gadis itu. Meskipun pada akhirnya, Junhyuk tak sadarkan diri usai mendapatkan luka tembak dari musuh.
정신. Melihat keadaan Jungyok yang kritis, maka Seri memutuskan untuk batal pergi ke Eropa dan memilih mengantarkan Jungyok ke puskesmas terdekat. Bahkan gadis itu nekat menerobos masuk jalan yang sedang ditutup karena itu adalah satu-satunya jalan tercepat. Setelah mendapatkan perawatan yang tepat dari dokter, Seri tak kuat menahan air mata tatkala ia melihat Jungyok hampir kehilangan nyawa hanya demi menyelamatkan dirinya. 리정혁 씨 어떻게 될까봐 나한테 웬만하지 않은 사람이 될 건가? Tak lama kemudian, Jungyok terbangun dan betapa marahnya ia saat menyadari kalau Yoon Seri batal pergi ikut tur olahraga ke Eropa. Padahal Jungyok udah berjuang mati-matian agar Seri bisa kembali pulang ke selatan. Tak mau membuat keadaan Jungyok semakin memburuk, maka Yoon Seri memilih untuk menunggu di luar saja. Beberapa saat setelah itu, dokter mengatakan kalau Jungyok sangat beruntung karena Yoon Seri bersedia mendonorkan darah untuk dirinya. Bahkan gadis itu menangis sepanjang siang dan malam di samping Jungyok. Mendengar kenyataan tersebut, Jungyok pun langsung pergi menemui Yoon Seri dan pria itu tak bisa lagi menahan perasaannya. Kabar Jungyok masuk rumah sakit tentu membuat anggota tim 5 khawatir. Bahkan sang ayah marah besar karena Jungyok sangat ceroboh dan melakukan tindakan yang sangat berbahaya. 대체 무슨 위험한 일을 벌이고 있는 거가? 너 하나 까딱 잘못하면은 기껏 집장은 날 깨부시는 자들이 사방에 널렸어야. 내가 왜 못 끼어듭니까? 내 아들 일에 총에 맞았습니다. 죽을 뻔했단 말입니다. 당신 하나 남은 아들이 부모를 장례식장으로 불러들이지 않고 병실로 불러들였으니 얼마나 고맙습니까? 살아있어주니 얼마나 기특합니까? Tak lama setelah itu, Seri melihat Chulbong dan juga pasukannya datang ke rumah sakit. Merasa dirinya dalam bahaya, maka Yoon Seri langsung kabur dan meminta bantuan dari Seunggup. Sementara itu, Jungyok sedang berdebat dengan Sodan, di mana gadis itu telah mengetahui kalau Yoon Seri berasal dari selatan. Namun saat itu Jungyok jujur di mana sebenarnya ia telah jatuh hati kepada Yoon Seri. 정략 결혼의 폐해입니다. 이게 바로 두근거리질 않는 거지. 어쨌든 우리 결혼이 변동되는 일은 없을 겁니다. Setelah menyadari Yoon Seri telah menghilang dari rumah sakit, maka Jungyok pun memaksakan diri untuk mencari gadis itu. Bahkan ia mengabaikan Sodan yang berupaya untuk mencegah Jungyok pergi. Di sisi lain, Seunggup tengah memperingatkan Yoon Seri kalau nyawa Jungyok bisa terancam jika ia tetap berhubungan dekat dengan pria itu. Tentu saja aturan hukum di Korea Utara tidak main-main terhadap seseorang yang menyembunyikan orang asing secara diam-diam. Seunggup juga mengajak Seri untuk berpura-pura menjadi tunangannya agar Yoon Seri bisa kabur dan kembali ke selatan. Akan tetapi, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Jungyok yang langsung membabat para penjaga di sana. Namun, alih-alih menyambut Jungyok, Yoon Seri justru malah mencaci maki pria itu dengan alasan dirinya udah muak tinggal di utara. Jelas, Seri terpaksa mengatakan itu semua agar nyawa Jungyok tidak lagi terancam. Namun, tentu saja, mendengar ucapan Seri tersebut, Jungyok seketika memutar badan dan melangkah untuk pergi dari sana. Tak tega membiarkan Jungyok pulang kedinginan, Yoon Seri lalu menyusul pria itu untuk mengantarkannya pula. Sayangnya mobil mereka kehabisan bahan bakar, sehingga keduanya harus mencari bangunan kosong dan bermalam di sana.
Esok harinya, Yoon Seri pergi menggadaikan cincin pemberian dari Senggu tadi malam untuk ditukar dengan beberapa barang dan juga uang tunai. Namun ketika Jung Hyuk terbangun, ia begitu terkejut karena Yoon Seri menghubunginya dan bilang kalau gadis itu akan pergi dengan Senggu ke tempat yang sangat amat jauh. Tentu Jung Hyuk panik dan berniat untuk mencari Yoon Seri. Akan tetapi langkah Jung Hyuk seketika terhenti tatkala ia mendengar suara tembakan. 사랑해요. Ketika pulang ke rumah, Jung Hyuk kembali mendapati Chulbom yang sedang mengacak-ngacak rumahnya untuk mencari Yoon Seri. Alhasil mereka berdua terlibat adu mulut hingga Jung Hyuk menggampar wajah pria itu. 얼만 고남은 Putra Manbok kemudian memberikan sebuah jam tangan yang ia temukan tepat ketika Yoon Seri ditangkap. Ternyata gadis itu berniat memberikan Jung Hyuk hadiah jam tangan yang ia dapatkan dari tempat pergadaian. Namun Manbok begitu kaget saat ia menyadari kalau jam tangan itu ternyata adalah milik almarhum kakaknya Jung Hyuk. Usut punya usut, ternyata Yoon Seri dibawa ke hadapan Direktur Chong Ryo atau ayahnya Jung Hyuk. Namun Seri malah salah paham dan mengira kalau beliau adalah ayahnya Sodan yang marah karena Seri telah merusak hubungan Sodan dan Jung Hyuk. Akan tetapi Yoon Seri seketika menyadari kalau itu adalah rumah orang tuanya Jung Hyuk. Tatkala sang ibu membawa Seri untuk beristirahat di kamarnya Jung Hyuk. Berkat nama besar sang ayah, tentu saja Jung Hyuk tak butuh waktu lama untuk bebas dari tahanan. Meskipun ia telah menghajar wajah Chulbong. Karena Chulbong juga sedang mencari Yoon Seri, maka Jung Hyuk pun menyadari kalau sang ayah pasti terlibat dengan hilangnya gadis itu. Jung Hyuk kemudian pergi mengamuk di hadapan sang ayah. Jung Hyuk benar-benar tak bisa menahan emosi, sebab ia mengira sang ayah telah menghabisi nyawa Yoon Seri. Akan tetapi, pria itu langsung terdiam di saat Yoon Seri muncul dengan keadaan baik-baik saja. Melihat kedekatan mereka berdua, sang ayah pun sadar kalau putranya tersebut rupanya telah jatuh hati kepada gadis Korea Selatan itu. Tak lama kemudian, Chulbom bersama atasannya datang ke rumah Direktur Chong Ryol untuk mencari Yoon Seri. Rupanya, Chulbom mengetahui kalau Yoon Seri telah dibawa ke rumah tersebut. Namun, setelah melakukan pencarian di rumah itu, mereka pun tak bisa menemukan Yoon Seri di sana. Jelas, Jenderal Kim begitu marah karena Chulbom telah membuat dirinya malu di hadapan Direktur Chong Ryol. 지대로 들어갔을 가능성이 Ya, ternyata Jung Hyuk dan anggota tim 5 telah membawa Yoon Seri ke perbatasan. Sebab hari itu mereka semua ditugaskan untuk berjaga di sana. Dan tentu saja Jung Hyuk akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengantarkan gadis itu pulang ke selatan. Tepat setelah keduanya mengucap salam perpisahan, dengan linangan air mata, Jung Hyuk kemudian memberikan sebuah ciuman terakhir sebelum mereka berdua berpisah untuk selamanya. Beberapa hari setelah itu, kepulangan Yoon Seri membuat semua orang di kantor terkejut karena rupanya pihak keluarga telah menganggap Seri telah meninggal dunia. Jelas Seyong tampak kaget sekaligus kesal karena kepulangan adiknya tersebut, maka dirinya dipastikan gagal menjadi presidir di perusahaan. Namun ketika makan malam keluarga, Yoon Seri menjelaskan kalau dirinya mengalami kecelakaan saat para layang dan selama ini ia dirawat di rumah sakit. Tentu saja Seri terpaksa berbohong karena jika ia mengatakan dengan jujur terjebak di Korea Utara, maka itu akan menjadi masalah yang rumit. Meskipun sebenarnya Seyong tahu adiknya tersebut sedang berbohong. Sementara itu, Jung Hyuk tampak galau usai ditinggal pergi Yoon Seri. Tak ada lagi kegembiraan di raut wajahnya. Namun, tak lama kemudian, Manbok menemui Jung Hyuk dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Di sana, Manbok bercerita
bahwa Moyok atau kakaknya Jungyok adalah sahabat terbaiknya. Moyok satu-satunya orang yang selalu memperlakukan Manbok dengan sangat baik. Hingga tibalah suatu hari, Moyok berniat untuk membongkar kasus suap yang dilakukan oleh Chulbong. Sayangnya, Chulbong menyadari hal itu. Chulbong meminta bantuan Manbok agar mengawasi dan melaporkan apapun yang Moyok lakukan. Hingga pada akhirnya, Chulbong mengirim truk baja rahasia untuk mencelakai mobil Moyok yang menyebabkan kakak Jungyok tersebut meninggal dunia. Dengan bukti kuat yang ada di dalam jam tangan almarhum Moyok, Manbok berharap Jungyok bisa memaafkan kesalahannya dan sekaligus menghukum Chulbong. Setelah itu, Jungyok membuka semua bukti yang ada di file rahasia peninggalan sang kakak. Dalam file tersebut terdapat semua data-data tentang kasus suap yang telah dilakukan oleh Chulbong. Tak berlama-lama, Jungyok langsung menyeret Chulbong ke persidangan untuk diadili atas semua kejahatannya. Dengan semua bukti kuat itu, maka hakim pun memutuskan Chulbong bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. 하는 범죄 행위들을 감행 또는 지시하였다. 따라서 동특별재판소는 피고 조철각의 전 재산을 몰수하고 조선민주주의 인민공화국 국민권을 박탈하며 철저하게 사회와 격리된 구역에서 죽을 때까지 일을 해야 하는 무기징역 노동교화형에 처한다. 항소권 없음으로 판결한다. 이상. Akan tetapi, ketika Chulbong dalam perjalanan menuju lapas, tiba-tiba sebuah truk baja muncul dan menabrak mobil mereka, sehingga Chulbong pun berhasil melarikan diri. Esok harinya, Chulbong menghubungi Jungyok. Pria itu menegaskan kalau ia akan balas dendam dan pergi ke selatan untuk menghabisi Yunseri, seorang gadis yang sangat Jungyok cintai. Setelah pulang kembali ke selatan, Yunseri tampak nggak bisa tidur karena ia sangat merindukan sosok Jungyok. Akhirnya, ia pergi jalan-jalan keluar untuk menenangkan pikirannya. Namun, secara mengejutkan, Seri melihat Jungyok yang berdiri tepat di hadapannya. Tentu saja, Yunseri begitu terkesima dan seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ternyata perjuangan Jungyok tidaklah mudah untuk bisa datang ke selatan. Pria itu harus bertaruh nyawa dan ngoronang di dalam lubang terowongan rahasia selama 20 jam lebih. Namun rupanya polisi Korea Selatan berhasil menemukan terowongan tersebut, sehingga Jungyok tak akan mungkin bisa pulang lewat terowongan yang sama lagi. Setibanya di rumah, Yunseri langsung bertanya apakah Jungyok telah membelot dari utara dan ingin pindah ke selatan. Akan tetapi, Jungyok mengatakan kalau ia sengaja datang ke sana hanya untuk menangkap Chulbong yang telah kabur ke Korea Selatan untuk menghabisi Yunseri. Di sisi lain, tim 5 dan juga Manbok rupanya telah ditugaskan oleh Direktur Chomryol untuk menjemput Jungyok putranya di selatan. Namun, karena tak punya identitas, maka tim 5 cukup kesulitan sebab mereka semua tak bisa pergi ke kantor Yunseri dan menemui gadis itu secara langsung. Bahkan, mereka semua harus tinggal di sauna untuk menghemat perbekalan uang. Seyong kemudian mengancam Yunseri kalau ia akan membongkar kejadian yang sebenarnya ke publik, di mana selama ini Yunseri telah terjebak di Korea Utara. Namun, Seri tentu tidak akan diam saja. Ia kemudian mengecam kelakuan Seyong yang udah dengan sengaja menahan dirinya agar tidak bisa pulang ke selatan. Sementara itu, Sejun si kakak pertama tengah memberitahu sang ibu, Yunseri bukan pingsan di rumah sakit, tetapi adiknya tersebut terjebak di Korea Utara. Dan yang lebih membagongkannya lagi, Seyong yang tahu adiknya terjebak malah dengan sengaja menyuruh orang-orang supaya Yunseri tak bisa pulang ke selatan.
Usai berhasil meredam mulut Seyong kakaknya, Yoon Seri lantas membawa Jungyuk untuk membeli pakaian baru. Saat itu, Seri sengaja memperlihatkan seberapa kaya dirinya di selatan dengan memborong baju dan juga setelan mahal untuk Jungyuk yang sebentar lagi akan menjadi pengawal pribadinya. Malamnya, Jungyuk memberitahu Yoon Seri kalau ia akan pergi menangkap Chulbong di suatu tempat. Namun, rupanya Jungyuk tertipu dan langsung disambut oleh orang-orang suruhan Chulbong. Menyadari Yoon Seri dalam bahaya, maka Jungyuk langsung pergi untuk memastikan gadis itu baik-baik saja. Dan iya, beruntung Jungyuk datang di waktu yang tepat sebab Chulbong hampir saja mencelakai Yoon Seri. Sadar akan keberadaan Jungyuk, maka pria bajingan itu pun segera melarikan diri. Setelah kejadian itu, Yoon Seri meminta bantuan gangster Tiongkok yang kebetulan mengontrak di apartemen miliknya. Seri akan memberikan biaya sewa gratis selama 5 tahun ke depan apabila mereka semua berhasil menangkap Chulbong. Sedangkan di Korea Utara, Jenderal Kim ternyata telah mengetahui kalau Jungyuk sekarang sedang berada di selatan. Beliau akan bekerja sama dengan Chulbong agar Jungyuk tak bisa lagi pulang ke utara, supaya Jenderal Kim bisa merebut posisi Direktur Chong Ryol sebagai Biro Politik Umum Korea Utara. Hubungan Sang-gu dan juga Sodan ternyata semakin akrab. Bahkan gadis itu bersedia memberikan makanan dan juga obat di saat Sang-gu sedang demam tinggi. Suatu hari, Yoon Seri tengah mengadakan acara promosi produk terbaru perusahaannya. Mendengar hal itu, anggota tim 5 lantas diam-diam menghadiri acara tersebut agar bisa bertemu dengan Yoon Seri dan juga Kapten Ri Jung-yo. Namun sayangnya, mereka semua begitu ketakutan dan lari secepat mungkin di saat petugas keamanan memanggil mereka untuk memberikan sepatu yang tertinggal. Usai berhasil kabur, mereka semua tampak bersedih karena telah melewatkan satu-satunya kesempatan untuk bisa bertemu dengan sang kapten. Akan tetapi, tiba-tiba Jungyuk datang sambil membawakan sepasang sepatu yang ketinggalan di toko. Tentu saja, seluruh anggota tim 5 pun menangis bahagia. 중대장 동지! 중대장 동지, 중대장 동지. Tak lama kemudian, Yoon Seri datang ke sana dan menyambut para sahabatnya itu yang udah jauh-jauh datang ke selatan. Tak hanya itu saja, Yoon Seri juga membawa mereka semua untuk tinggal di rumahnya. Ya, mereka baru ngeh kalau ternyata Yoon Seri adalah seorang sultan kaya raya di Korea Selatan dengan segala kemewahan yang gadis itu miliki. Beberapa saat setelah itu, sang ibu kemudian meminta maaf karena beliau baru tahu kalau ternyata Seri terjebak di utara. Dan Seyong putranya telah menghalangi Seri agar tak bisa pulang ke selatan. Namun rupanya Yoon Seri sama sekali enggak peduli dengan ucapan sang ibu. Apapun yang sang ibu katakan, ia tetap tak akan percaya. Setelah dulu, ibu tirinya tersebut pernah meninggalkan Seri sendirian di pantai hingga jatuh pingsan. Chulbong mencoba untuk menjalin kerjasama dengan Seyong karena tujuan mereka sama-sama ingin menyingkirkan Yoon Seri. Maka tentu saja Seyong akan memberikan bantuan apapun yang Chulbong perlukan. Malamnya, Yoon Seri pulang ke rumah dan mendapati Jungyuk serta seluruh anak buahnya telah menghilang. Seri lalu menangis karena Jungyuk pulang ke utara tanpa berpamitan dengan dirinya.
Namun tiba-tiba Jungyok dan kawan-kawan muncul untuk memberikan kejutan dan juga hadiah ulang tahun Yoon Seri. Jelas hal itu membuat Yoon Seri tak bisa berhenti menangis karena ia semakin berat untuk melepas Jungyok pergi suatu hari nanti sebab Yoon Seri tak mau kehilangan pria itu. Jungyok kemudian memberikan sepasang cincin sebagai hadiah ulang tahun. Sementara itu, Sang-gu memberitahu Sodan kalau sebenarnya Jungyok telah pergi ke selatan untuk menyelamatkan Yoon Seri. Sebab Chulbong telah kabur dari tahanan dan pergi ke selatan untuk membawa gadis itu kembali ke utara. Agar Direktur Chom Ryol bisa lengser dari jabatannya setelah Jungyok putranya terbukti melanggar aturan karena telah menyembunyikan Yoon Seri. Di lain sisi, Manbok mengatakan kepada Yoon Seri bahwa ia dan juga tim 5 telah ditugaskan oleh Direktur Chom Ryol untuk membawa Jungyok putranya kembali ke utara dengan selamat. Mereka semua harus pulang naik bus pesta olahraga militer dunia yang 5 hari lagi akan segera berakhir. Dengan begitu, apapun yang akan terjadi, Manbok dan kawan-kawan harus bisa pulang tepat waktu. Sebab jika tidak, maka bukan mereka saja yang dalam bahaya, tetapi posisi Direktur Chom Ryol juga terancam. Sayangnya, Chulbong kembali mengancam Manbok untuk berpihak kepada dirinya dan membocorkan segala rencananya Jungyok. Dengan ancaman nyawa dan anak istrinya di utara, tentu saja Manbok hanya bisa menangis pasrah dan tak berdaya. Alhasil, Manbok pun menuruti permintaan Chulbong dan rela mengkhianati Jungyok dengan melaporkan keberadaan Yoon Seri. Tentu saja Chulbong dengan mudahnya menangkap gadis itu dan menyuruh Jungyok untuk datang ke suatu tempat. Namun ternyata Manbok telah menipu Chulbong dan membuat rencana dengan Jungyok sebelumnya. Bahkan Manbok juga membawa tim 5 dan juga gangster Tiongkok datang ke sana untuk membantu Jungyok menangkap Chulbong. Merasa dirinya terpojok, maka Chulbong berniat untuk menghabisi Jungyok secara diam-diam. Akan tetapi, Yoon Seri yang sadar nyawa Jungyok sedang terancam, gadis itu pun langsung tancap gas dan mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi Ri Jungyok. Yoon Seri kemudian segera dilarikan ke rumah sakit dengan keadaan kritis. Melihat kondisi gadis yang ia cintai tersebut seperti itu, maka perasaan Jungyok benar-benar hancur. Ia lalu bersumpah akan membalas perbuatan Chulbong bagaimanapun caranya. Polisi lalu memberitahu Jungyok kalau Chulbong telah menghilang dari TKP. Usut punya usut, ternyata Chulbong berhasil selamat dari maut. Dan saat ini, pria bajingan itu sedang dirawat di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Jungyok begitu bahagia saat mendapat kabar kalau Yoon Seri telah siuman. Jungyok lalu buru-buru pergi ke rumah sakit sambil menangis. 그 위험한데 왜 뛰어들었어? 진짜 죽을 수도 있었다고. 진짜 죽었으면 어쩔 뻔했냐고. 날 어깨 살라는 거예요. 난 보디가드라며. 당신 지켜주는 사람이라고 깊게 말하지 않았어. Tak lama setelah itu, tim 5 datang ke sana.
Rupanya mereka telah memasang alat penyadap suara di ruangan Yoon Seri. Tentu saja mereka melakukan itu karena khawatir terjadi sesuatu hal buruk dengan gadis itu. Yoon Seri kemudian mendengarkan hasil rekaman yang Man-bok dapatkan, di mana ternyata sang ibu sebelumnya datang ke sana untuk melihat Yoon Seri. Saat itu sang ibu meminta maaf dan mengatakan yang sejujurnya, di mana dulu beliau meninggalkan Seri di pantai sendirian bukan karena sang ibu membenci Yoon Seri, tetapi kala itu sang ibu benar-benar udah nggak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup. Dan sang ibu berniat mengakhiri hidupnya malam itu. Akan tetapi sang ibu berubah pikiran dan mengurungkan niatnya tersebut. 미안해. Tak hanya itu saja, bahkan Seyong dan juga istrinya yang sedang membahas kerjasamanya dengan Chulbong untuk menghabisi Yoon Seri juga berhasil direkam. Dan tentu saja kelakuan bejat mereka berdua langsung membuat sang ayah begitu marah dan mencoret nama Seyong dari kartu keluarga serta perusahaan. Petugas BIN atau Badan Intelijen Nasional ternyata telah bergerak untuk menyelidiki 2 orang warga utara yang menyusup ke Korea Selatan lewat terowongan rahasia. Sementara itu, Jungyuk berhasil mengetahui posisi Chulbong. Tepat ketika Jungyuk ingin memecahkan bebangus pria bajingan itu, tiba-tiba anggota BIN datang mengepung mereka berdua. Chulbong yang udah putus asa, ia pun mencoba untuk menghabisi Jungyuk. Akan tetapi beruntung Jungyuk masih sempat menghindar. Dan pada akhirnya pria bajingan tersebut tewas mengenaskan. Setelah Jungyuk ditangkap, tentu semua anggota tim 5 juga ikut diamankan petugas BIN. Melihat teman-temannya ditangkap, tentu saja Yoon Seri mencoba untuk menghalangi para petugas. Akan tetapi, upayanya tersebut gagal karena Man-bok dan kawan-kawan tetap dibawa untuk dimintai keterangan. Kabar penangkapan putranya di selatan jelas membuat sang ayah begitu syok. Namun beliau merasa sedikit tenang setelah mendengar bahwa Jungyuk putranya dalam kondisi baik-baik saja. Ketika dimintai penjelasan oleh petugas BIN, Jungyuk sengaja berbohong dengan mengatakan kalau ia datang ke selatan untuk membawa Yoon Seri, seorang gadis kaya raya, pindah ke Korea Utara. Jungyuk juga menegaskan bahwa semua anak buahnya tidak ikut terlibat dengan misinya tersebut. Mereka semua hanya sedang mengikuti acara olahraga militer dunia di selatan. Tentu saja Jungyuk terpaksa mengatakan kebohongan itu agar Yoon Seri dan juga semua anak buahnya terbebas dari hukuman. Beberapa saat setelah itu, Yoon Seri datang untuk menanyakan kenapa Jungyuk berbohong dan mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada petugas BIN. Seri meminta Jungyuk agar berhenti berbohong, sebab jika tidak, maka Jungyuk akan benar-benar dianggap sebagai seorang kriminal sungguhan. Namun, Jungyuk tetap kekeh dengan kebohongannya. Dan alasan ia ingin menangkap Chulbong karena Jungyuk mau balas dendam sebab pria itu telah menghabisi kakaknya. 지금 당신 보는 게 더 괴롭소. 그러니 그만 가주시오. 제발. Melihat Jungyuk yang bersikeras ingin Yoon Seri tidak terlibat, maka dengan keadaan tubuh yang masih lemah, gadis itu pun tidak sadarkan diri. Usai batinnya mengalami guncangan yang begitu hebat.
Beberapa saat setelah itu, Jung-hyuk mendapat kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya, Jung-hyuk akan segera dipulangkan ke utara usai kedua negara sepakat untuk melakukan penukaran tahanan. Namun kabar buruknya, saat ini Yoon Se-ri sedang koma di rumah sakit. Mendengar kabar tersebut, Jung-hyuk lalu pergi ke rumah sakit dan hatinya benar-benar hancur. Bahkan ia menunggu Yoon Se-ri tersadar selama berhari-hari tanpa makan dan tidur. Sementara itu di Korea Utara, Sang-gu kembali diburu oleh orang-orang suruhan Sejong. Pria itu kemudian menangis di saat anak-anak yatim piatu jalanan membantu dirinya untuk bersembunyi. 하나를 묻어주리요 덮어주리요 술 석잔 부어주리. Sang-gu lalu memberikan sejumlah uang kepada bocah itu, sebab ia merasa nasib dirinya dengan si bocah tersebut memiliki kisah yang sama persis. Malamnya, Sang-gu bersembunyi di rumahnya Jung-hyuk. So-dan juga datang untuk membantu pria itu. Sang-gu kemudian memberikan cincin dan mengatakan kalau ia akan pergi dari utara besok. Sang-gu juga bilang setelah ia mapan suatu hari nanti, ia akan berkunjung ke utara lagi dan berharap bisa bertemu kembali dengan So-dan. Ya, ternyata mereka berdua telah saling jatuh cinta. Esok harinya, So-dan mengantarkan Sang-gu berangkat ke bandara. Namun, tepat setelah gadis itu pulang, tiba-tiba Sang-gu mendapat kabar kalau So-dan telah disekap oleh orang-orang suruhan Sejong. Mendengar kabar tersebut, tentu saja Sang-gu dihadapkan dengan dilema yang begitu berat. Ya, pada akhirnya Sang-gu memilih untuk menyelamatkan So-dan, gadis yang ia cintai, alih-alih pergi kabur ke luar negeri. Meskipun Sang-gu berhasil membebaskan So-dan, tetapi banyaknya luka yang ia dapatkan membuat nyawa pemuda tersebut tidak bisa tertolong. Setelah berhari-hari menunggu, akhirnya Yoon Se-ri pun sadar. Jung-hyuk kemudian berusaha untuk menghindar dari pandangan gadis itu. Usai memastikan kondisi Yoon Se-ri membaik, maka Jung-hyuk pun segera berangkat menuju perbatasan untuk pulang ke utara. Jelas kepergian Jung-hyuk tersebut membuat Se-ri tak bisa menahan tangisannya. Setelah menyadari kalau ia mungkin tak akan pernah bertemu lagi dengan pria yang sangat ia cintai tersebut. Setibanya di perbatasan, langkah Jung-hyuk terasa begitu berat. Namun tiba-tiba Yoon Se-ri memanggilnya dari kejauhan sambil berlari. 뛰지 말라고! 그렇게 가버리면 난 어떡해? Jelas perpisahan itu membuat luka yang sangat mendalam bagi mereka berdua. Namun meski begitu, Jung-hyuk tetap harus pergi meninggalkan Yoon Se-ri dan pulang ke negaranya. Ibu Jung-hyuk menyuruh sang ayah agar segera menjemput Jung-hyuk dan memastikan kalau putranya pulang dengan selamat. Jika putranya sampai kenapa-napa, maka sang ibu akan mengakhiri hidupnya dengan meminum racun. Ya, ternyata Jenderal Kim berniat untuk melenyapkan Jung-hyuk dan yang lainnya di tengah hutan belantara. Akan tetapi, beruntung sang ayah datang dengan membawa pasukan. Sehingga Jenderal Kim tak bisa berkutik ketika peluru Direktur Chong Ryol menembus dadanya. 아유 내 새끼, 아유 내 새끼. Setelah itu, Ibu So-dan meminta maaf karena sepertinya perjodohan anak mereka tak bisa dilanjutkan. Sebab So-dan menolak untuk menikah dengan Jung-hyuk karena mereka berdua tidak saling mencintai. Usai kedapatan bekerja sama dengan Julbong, maka selain dicoret dari kartu keluarga, Sejong juga ditangkap oleh petugas BIN untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
Beberapa bulan kemudian, Yoon Seri mencoba untuk pergi berlibur ke Swiss dengan naik para layang di sana. Namun betapa terkejutnya ia karena secara tiba-tiba Jung Hyuk berada tepat di hadapannya. Ya, sejauh dan serumit apapun, ternyata takdir tetap mempertemukan cinta mereka berdua untuk berakhir bahagia. Pesan moral dari drama ini adalah tentang cinta yang kuat dan sebuah pengorbanan dalam perbedaan budaya dan politik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Drama ini juga menunjukkan bagaimana cinta dapat membawa orang-orang dari latar belakang yang berbeda menjadi lebih dekat dan memahami satu sama lain. Terima kasih sudah subscribe dan like.